Hmm. Agung juga nyium bau itu Kak. Ada bau apa namanya tuh? Ada bau seperti bunga melati. Dan ternyata awal mulanya kita terjadi kesurupan masalah itu, jadi pas ada tumpukan pasir di awal itu tuh Kak, itu gerbang acaranya dia ketabrak kita, terus kayak ada penjaga di situ ketabrak sama motor metik hitam yang mati itu Kak. Sampai Iya. jadi ada apa ini tuh Kang? Kita bingung. Kita tuh gak bikin ulah. Emang dari saat itu gak ngerasa bikin ulah. Nggak nyadar mungkin ya. Ya, Agung pun gak sadar karena posisi Agung waktu di perjalanan memang terus di depan. Gak sadar. Nah, tiba-tiba terjadi lagi di rumah. Kesurupan lagi lah Kang. Yang lain. Yang lain kesurupan lagi Kang. Freddy masih belum sadar. Si cewek cakikikan lagi suara Miss K. Panik kan. Jadi lagi gitu. mulai mencekam itu rumah Kang. Sampai tetangga yang dekat itu pada kebangun itu sekitar nyampe jam 2 dini hari lah kurang. Berarti di hari Selasa loh Kang. Ya udah masuk Selasa. Masuk Selasa. Udah tanggal 1 Oktober 2012. Itu paniknya minta ampun Kang. Sampai saya pun udah gak bisa mikir harus kayak gimana. Ya, di situ orang yang masih sadar berapa orang? Yang masih sadar setengahnya lah Dari 15 orang itu. ya, mungkin 16 orang, 8 orang yang termasuk aku sama teman-teman yang sadar lah. Aku lupa siapa yang sadar, termasuk yang sepuh tadi yang ikut Ya. yang sadar. Dan akhirnya kita nyoba gini loh Kang, ketua coba nyari ustad lah atau tokoh agama di situ yang mungkin ada yang bisa lah ya buat nyembuhin kayak gitu, karena Om Yud saat udah sampai mungkin dia udah kecapean Kang, udah benar-benar nggak tahu energinya harus gimana lagi. Kekuras mungkin dia. Kekuras. Udah tambah badannya gemuk gitu kan, gede banget, udah emang capek lah dia. Jadi bingung, jadi ketua udah nyari adalah cuman nih pas waktu datang si tokoh agama itu dia malah nggak bisa ngapa-ngapain Kang. Nggak sanggup maksudnya. Betul, nggak sanggup sama sekali karena lihat kondisi teman-teman hampir 8 orang, setengah dari 16 orang kita kesurupan. Termasuk maksudnya yang kesurupannya ada, yang nggak sadarnya ada. Gitu loh. Udah bingung kayak gimana kita. Jadi di saat waktu itu Om Yud coba ngeluarin, cuman dia udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dia duduk di kursi sambil baca-baca, dia ngeliat ke langit-langit kayak gitu, nggak tahu instansi apa. Cuma dia udah belum bisa ngapa-ngapain saat itu, di posisi jam 2 dini hari itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi si Ustadz pun nggak bisa ngapa-ngapain. Yang paling seremnya gini, nah si perempuan, si Tania, dia tadinya udah nggak sadar, tiba-tiba dia membuka mata dengan pandangan yang aduh, sumpah saya sampai tidak ingat. Dengan pandangan tajam. Kosong. Kayak memang udah bukan si Tania ini. Kayaknya emang ini malu. Miss Kay. Iya. Ya udah, emang betul apa ya namanya?
sama temanku pas dibukain matanya, istighfar istighfar Tan, istighfar Ah, istighfar Tan, baca baca, tapi dia malah mandang tajam terus senyum dan kayak tadi lagi seperti biasa ketawa melengking khasnya itu loh. Wah, sampai saya merinding Kang. saya dengerinnya juga merinding. Oke. Histeris dong semuanya di sana. Bener Kang, histeris banget Kang, udah emang bener kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di saat itu Tania berdiri Kang. Kayak berdiri terus agak nunduk itu, agak nunduk terus matanya itu masih kebuka dengan lihat, ih tajam banget tuh Kang. Saya udah nggak berani lihat itu sama sekali, kepikiran si Tania sampai saat ini kalau kejadian kayak gitu udah aja gue nggak mau deket gitu loh, karena memang sambil ketawa gitu kan. Nah ini yang paling anehnya lagi, ini tambah lagi Kang korban kesurupan kita. Selain Tania Ada ini laki-laki namanya si Hanhan, kalau di teman-teman sebenarnya Handi, teman panggilannya si Hanhan. Si Hanhan dia duduk biasa aja Kang, dia nyender dengan masih ada teman-teman kalau dia kayak apa ya, nggak lepas-lepas bercandanya gitu kalau di saat seperti itu, karena mungkin kita enjoy aja gitu, enjoy, masih ada rasa bercanda. Kalau kayak gitu tiba-tiba Andi itu ada yang ngegerakin badannya gemetar banget Kang, itu emang kayak mau kemasukan, emang kemasukan. Mama dia ikut naon, ini kenapa gerak semua Kang, gemetar. Tiba-tiba dia Tania belum beres udah ada yang masukkan lagi. Handi sampai bilang dia udah emang kayak ada yang masuk, dia nggak bisa udah mulai mungkin nggak bisa napas gitu ya. Om Yud di situ udah mulai agak mendingan, coba ngeluarin semua yang kemasukan. Nah ini masih di posisi pukul 2:30 pagi Kang, ini hari masih berjalan Kang. Itu waktu kayak yang lama banget Kang, padahal cuman berselang waktu 2 jam Kang, dari pukul kita pulang jam 1 dari sana 12:30 gitu kan, karena ada trouble itu sampai pabrik sampai rumah kan, itu ya durasi nggak lama lah, cuma 2 jam. Nah tiba-tiba Om Yud ngeluarin itu, Om Yud emang energinya udah kekuras banget, nambah makin capek Kang, itu keringatnya gila udah kayak kebayang dong kalau saya jadi Om Yud juga. iya itu udah kayak mandi sauna. Udah semuanya udah sekujur badan, udah capek mungkin, itu kasihan banget Om Yud. Sampai saya pikir guys sampai sekarang aduh Om Yud udah nggak bisa ngebayangin kalau jadi Om Yud kayak gimana gitu lah. Nah masih ada kesurupan teman laki-laki kita, masih berlanjut Kang. Jadi yang tadinya kesurupan tuh masih belum sadar, masih dalam keadaan pingsan Kang. Itu lama banget Kang teman-teman, sampai si Yosep yang emang lama banget nih kesurupan terus sadar, dia belum sadar Kang. Dia ada nih si Handi masih tetap Kang, si Hanhan masih tetap kesurupan dia, cuman dia nggak bisa bilang, nggak gerak-gerakin badan, masih gemeteran badan, bingung. Om Yud juga udah bingung, dia udah emosional Kang, emosional sampai dia teriak-teriak Kang, cik bantuan Om atuh sakalimah ulah kieu atuh bacaan KB sok sabisa-bisa bantuan Om. Yang kesurupan itu bilang kayak gitu. Om Yud bilang kayak gitu ke teman-teman sadar yang sadar. Udah mulai di situ Om Yud kayaknya dia udah ngeluapin emosinya karena dia udah nggak tahu siapa yang harus bantu dia Om. Jadi ya gitu. Nah setelah di ujung hampir menuju azan awal jam 3, mungkin jam 3 kurang 1/4 atau jam 3 kurang 10-an lah ada ya. Nah salah satu dari kita teman-teman yang laki-laki juga kesurupan Kang. Ada lagi Itu namanya si Aib Kang.
Aib itu kesurupan aneh ini aneh bener sumpah dia cowok Kang, cuman kesurupannya aneh banget. Saat dia kesurupan nih, ini ada rokok kayak gini, tiba-tiba dia Dimakan. dimakan Kang. Eh, Gila, dia makan rokok Kang, hmm, satu batang ini dimakan sama dia. Cuman dia kayak orang apa ya, orang tua zaman itu apa bahasa Sunda maksudnya ya. nyepa. Cuman nggak dimakan, ternyata dikunyah di gusi gitu loh Kang. Dia nyepah. Jadi kayak kalau Agung pribadi lihat kayak nenek-nenek Kang. Eh, Kayak yang nenek-nenek. masuknya. Iya. Tapi masuknya ke cowok gitu, aneh gitu. Cuman dia duduknya enggak bahasa Sundanya nggak sila gitu Iya, kan. iya. Duduk kayak perempuan kayak gitu. Dia bilang nyampein aku naraon, aku masih ingat ngomongnya kayak aku naraon atuh jang. Kenapa? Nak gitu kan. Betararia kabeh. Itu yang komunikasi siapa? Si nenek yang ngemasukin si Aib Kang. Eh, Aneh aku. Jadi dia bilang cik atuh sok aya hayang cara lagi rumah kalau ingin sembuh ulah kararosong, coba babacaan iya, iya, iya. ulah hareureuy wae. Di situ udah mulai aneh karena memang teman-teman kita di saat itu masih apa ya, masih ada yang sekolah, masih ada yang kuliah, masuk aku sendiri baru lulus Lulus sekolah, masih kerja freelance. Eh, Si nenek itu bilang kayak gitu, dia ini rokoknya masih belum habis loh, satu batang masih di gusinya, masih kayak nyepah bahasa kayaknya apa Sundanya. gitu. Dia minta kopi hitam, cek bawakan nek kopi hidung atuh. Nah, yang ngopi nek teh pas ditanya sama Om Yud, karena mungkin itu si nenek-nenek itu kayak jin tapi positif mungkin ya, karena Iya. nggak nyalakain, cuman dia kayak ngasih tahu apa ya, informasi kenapa kita kayak gini, karena dia bilang aneh teh geus di dari itu ngaliwatan tempat anu keur hajat Yang Karena- di mana itu maksudnya? lagi kayak ada acara kayak gitu loh Kang. Cuma gaib gitu. Ya cuman gaib, kita nggak paham kan Ya, ya, ya. Gimana acara kita tahu kan? ya acara gaib, terus kita tuh katanya udah kayak apa ya, nggak sengaja nabrak Yang gawal mungkin. acara itu. Aneh loh Kang. Eh, Saya juga anehnya kayak gini, masih acara apa ini, masih belum mengerti waktu itu kan, saking emang kita polosnya ya. Dulu tuh polos semua. Nah sok weh, nah kata si nenek itu teh kurang minta heula kopi ke diberenya kok. Dia bilang kayak gitu, udah ngopi habis, tiba-tiba Aib pingsan, sadar, udah selesai, nenek hilang pergi gitu Ya. kemana. Nah Om Yud di situ masih sibuk Kang. Yang kesurupan masih belum bisa keluar semua Kang. Di badannya, di raganya, meskipun yang pingsan juga kadang masih ada. Si perempuan masih ada suara miske, yang satunya miskenya nangis gitu kan. Aduh kita bingung nih. Tapi yang satu perempuan ada, dia nggak sama kesurupan sama sekali. Mungkin emang agak tomboy, terus orangnya agak lengean lah gitu ya, cuek gitu. Jadi nggak tahu si miskenya nggak suka atau gimana ya. Tapi bingung itu kayaknya si miskinnya ini kalau dimasukin jadinya apa gitu. iya gitu ya. Kalau akhir KWW gitu. Jadi bingung di situ kan. Semuanya udah mulai panik deh menuju adzan awal. Tiba-tiba si Yusef yang tadinya pingsan bangun, sadar. Tapi bukan sadar, dia kemasukan. Cuman kemasukannya nggak tahu seperti apa perwujudannya, saya nggak tahu. Cuman dia bilang dengan badan tegak, dia kayak gini, sia nges ngeganggu incu-incu aja, nggak tahu dari itu dari mana. Mungkin soalnya pas terakhir si Om Yud kayak ngegebrak lantai di rumah
kenceng banget, kenceng banget. Heeh. Tiba-tiba, nah setelah itu Usepnya bangun, cuman gitu, Usep bangun, pegang badannya Om Yud, Mhm. cicing maneh geus we ku urang, maneh geus lulus geus capek, geus bae ieu. Sebenarnya satu-satu Pak. Tapi itu kayak apa ya? Kalau lihat di TV itu kayak bohongan ya. Tapi emang kayak aku ada di situ. Cuman jadi emang itu tuh nyata Ini gitu. bener nggak gitu? Iya. Percaya nggak percaya, sumpah Kang. Ah. Di situ nggak percaya karena satu persatu yang kesurupan semua kayak ditarik, auranya keluarin si hantu-hantunya. Tapi bener. Jadi pingsan nggak sedihnya udah emang kayak tidur, udah emang lelap gitu, tenang gitu kan. Perempuan dua-duanya keluarnya sip. Terus anak-anak cowok yang kesurupan semuanya udah dikeluarin juga. Nah di situ udah mulai siuman, tapi masih belum ada yang sadar lah. Tapi udah nggak ada yang dia bilang kan terakhir kayaknya kayak perwujudan kayak gitu sih. Soalnya dia kayak gini, sok areueuh ayeuna mah barali kabeh. Dia bilang seperti itu. Seperti itu. Katanya dia udah pada pulang semuanya. Jadi ayeuna mah aman. Sekarang udah aman. Sok disuruh bacain doa kayak gitu bareng-bareng yang sadar. Dan akhirnya pas adat awal lewat adat awal jam 3 lebih itu mulai semua satu persatu siuman. Alhamdulillah semua siuman. Dan kita ngobrol komunikasi seperti biasa, kejadian pasti ini sebenarnya, dan di situ masih belum terkuak kejadiannya ini di mana, Masih tanda tanya. masih tanda tanya awal mulanya dari mana, apa namanya, masih belum tahu penyebabnya seperti apa dan ke siapa ini iya, gitu iya, kan. iya. Makanya kita harus bersikap seperti ini. Selasa akhirnya kita semua tidur di sana karena untuk menjaga keselamatan juga. Jika kita nggak ngemaksain handphone, kita istirahat semua, tidur di sana. Dan tidak pagi harinya kita semua pulang. Tapi ada yang pulang duluan juga, ada yang nggak tidur pulang duluan karena ngejar deadline buat kerja pagi katanya. Nggak bisa libur gitu. Nah, yang anehnya ini, motor metik yang semalam di step 2 motor itu berat banget dan nyala-nyala di jalan itu, pas paginya di sawah nyala kan, Normal lagi, normal kan, pagi hari itu kamu pulang normal. Dan aneh ya ini tuh semalam susah banget, susah nggak nyala-nyala, didorong pakai 2 motor tetap aja berat. Ini udah kayak motor normal aja kan, nggak ada sama sekali trouble kayak semalam, nggak ada. Ya udahlah, kita nggak mikir apa-apa. Akhirnya kita semua pulang ke rumah masing-masing. Selasa ya, hari Selasa. Next ke hari selanjutnya, hari Rabu, kita semua nggak ada ngadain ketemu lah atau ngumpul seperti biasanya, nggak ada kan. libur dulu ya. Libur dulu karena jam waktu kita malam Selasa itu semua pulangnya pada pagi gitu kan. Karena di saat itu kan teman-teman yang masih sekolah, yang masih baru lulus, orang tuanya pada nanyain gitu kan, abis dari mana gitu loh Kang. Ya. Berhubung rumah kita kan berdekatan, jadi pada nanyain semalam anak-anaknya nggak pulang gitu, pada kemana gitu kan semua khawatir. Hanya kita pulang, pas kita pulang fine, di hari Rabu nggak ada apa-apa. Cuman ini yang Agung tuh tidur pas hari Rabunya tuh kan, ngerasa di kamar tuh ada hal aneh. Hal anehnya tuh bukan memang kayak penunggu rumah, bukan. Kalau di rumah kan posisi kamar di atas dulu tuh, di atas terus emang karena ada jendela lah. Cuman biasanya kalau yang penunggu rumah Agung tahu gitu kan siapa aja gitu kan. Oh si ini udah tahu, yang biasanya berisik terus suka ngotot tuh udah pada tahu. Cuman ini bedanya kayak ada orang hadir gitu, sosok hadir. Cuman
siapa gitu. siapa, tapi ini yang hadir itu nggak sendirian gitu. Dan kita coba komunikasi ke teman-teman yang lain yang nggak ya ketemu lah ya, kita bro di rumah gimana, aman kan? Itu bro asa kareueung kan setelah kejadian kemarin ya, masih ada rasa takut setelah kejadian kemarin Itu di rumah masing-masing di rumah masing-masing kita semuanya. Tapi di rumah aku ada teman juga Daris yang sering bareng tidur lah, dia suka tidur di rumah tukang, kayak saudara lah dia sering tidur di rumah. Jadi aku ngobrol sih sama si temenku, sama si Daris, dia bilang bro setelah kejadian kemarin ada hal aneh gak sih? Aku jawab ya aneh, jujur demi Allah aneh. Orang sare ya aku tidur kayak gak nyaman, gak tenang seperti biasa, kayak normal sebelum kita pergi ngejeng gitu. Nah dia juga sama ngerasa seperti itu. Semuanya berarti ya ternyata komunikasi semuanya seperti itu. Hari Rabunya, hari Selasa berarti malam Rabu ya, berarti ngerasa itu kan pas malam sajadnya seperti itu. Nah hari Rabu dapat kabar aneh dari satu teman juga yang ikut nih, yang bawa cewek namanya si Agit, yang tapi yang si ceweknya itu nggak kesurupan. Nah datanglah kabar via handphone, si Agit itu ngabarin, bro kaki orang sakit, suku orang nyeri, kaki dia sakit kan di bagian paha atas. Bagian paha atas. Ditanyain kenapa bro, ya kenapa gitu kan? Nggak tahu. Jadi kayak ada luka, bukan luka tapi kan ada buletan hitam. Kayak tompel gitu. Tompel enggak sih? Tompel terlalu apa ya? Hitamnya banget gitu. Ini hitam nggak terlalu pekat, cuman kecil loh Kang. Diameternya kecil. Cuman si Agit itu ngerasa dia kakinya sakit banget Kang. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Nah setelah gak bisa ngapa-ngapain dia bilang, bro ini gak kuat banget gitu loh. Gak kuat banget karena apa? Pengen ketemu si Om Yudnya bawa gitu. Om Yud juga masih tanda tanya, ini kok bisa kayak gini gitu loh. Bisa kayak gini gak tahu dari mana gitu. Apakah setelah kejadian kemarin gitu loh. Agit kan sempat dibawa ke Om Yud pas hari Rabunya. Hari Rabunya dibawa. Nah malam Jumat kan, malam Jumat paling ini kan, kenapa? Ya ini yang paling seremnya gitu loh. Nah pas hari Rabunya malam Kamis kita bilang kita mau ngumpul kan. Ngumpul dalam artian kita mau ngebicarain masalah yang kemarin. Karena semua udah pada tahu ada yang janggal. Kita nyoba kumpul lagi Kang, tapi kita nggak ngumpul lagi di sekre Sumur Bandung, di tempat nongkrong di Jalan Batista gitu lah, di pinggir jalan. Nah Agit dibawa, dia minta jemput Kang, nggak bawa motor sendiri, ternyata kakinya sakit Kang. Tiba-tiba teman-teman semua lihat kakinya Agit itu Kang, si buletan hitamnya makin ngegedein. Yang tadinya kecil ya mulai naik, sedang lah, jadi sedang. Nah setelah itu aneh, datang Om Yud, ya emang udah pindah lah, kita pindah dulu aja lokasinya ke sekre Sumur Bandung, karena di sana kan emang ada sekre lah, jadi nggak kelihatan oleh orang lain, publik di jalan gitu kan. Nah setelah itu kita pindah ke sekretariat Sumur Bandung. Nah disitulah mulai Om Yud nyari tahu informasinya yang sebenarnya ini dari mana. Tapi Om Yud pas masukin ke Agit itu masih belum pas gitu, maksudnya tuh nggak tahu ya penunggu yang di situ, nggak tahu yang dari mana kan, kalau ngundang itu kayak gitu susah ya Kang.
Jadi yang dituju mana, yang datang yang mana gitu loh, Kang. Nah, masih belum, Kang. Cuman, ada informasi kata Om Yudi ieu mah kudu malam Jumat, terus malam Jumat. Jadi pas malam Kamis itu kita udah ngasih rundown bahwa malam Jumat kita bakal ngumpul di sekretariat Sumur Bandung. Hmm. Nah, pas kejadian tidur di malam Kamis di kamar saya sendiri, Kang, itu udah mulai pas menuju malam Jumat itu udah mulai ada rasa nggak enak, Kang. Udah mulai ada yang di kamar udah ada yang ganggu, udah mulai ada yang kayak ngamatin lagi aku tidur gitu. Dari pun saya ngerasa kayak gitu. Nah, pas dari situ udah besoknya malam Jumat, tadinya ngumpul udah setelah azan maghrib, tapi kita jadinya setelah isya, Kang. Agung di sana nyusul, Kang, posisi. Cuman Agung tuh pas waktu ditelepon disuruh bawa bunga, beli bunga. Siapa itu? Agung disuruh Ya bawa maksudnya dari Om Yud. kata Om Yud. Kata Om Yud bawa bunga, beli bunga di jalan kalian. Oke lah. Nah, posisi Agung tuh berangkat dari rumah sama si Daris pakai motor. Cuman posisi motor tuh motor kopling lah. Saat waktu itu si Daris nggak bisa bawa motor kopling. Cuman aku udah ngerasain, bro, orang nggak kuat, saya nggak kuat. Kan? Si Daris tuh. Aku kan. Oh. Bawa motor tapi aku nggak kuat, kayak ada yang mulai mau masuk gitu. Kayak aku mau kesurupan gitu, Kang. Tahanlah tuh bro, tahanlah kata dia tuh. Soalnya dia nggak bisa pakai motor kopling. Jadi bingung dia juga. bingung gitu loh. Jadi di situ saya sendiri udah ngerasain gini, Kang, kayak ada sosok yang udah mau masuk, cuman Agungnya udah coba gitu ya, coba nolak dulu lah, coba nolak dulu, biar sampai dulu ke Otista, nyampein bunga. Pas nyampe Otista, Kang, tiba-tiba turun dari motor, saya pingsan kata teman-teman. Udah nggak sadar diri. Udah nggak sadar diri. Tiba-tiba turun dari motor, pas mau turun lepasin kunci saya pingsan, Kang. Dibawalah ke dalam dulu. Ada minimart gitulah. Cuman kan yang di minimart itu tuh teman yang kerja yang waktu dijenguk, istrinya itu kerja di situ. Jadi ya aman-aman aja lah, dibawa ke dalam minimart. Di belakang itu Agung sadar, kunaon ya, Agung ngerasain di situ pas menuju Otista tempat nongkrong ada sosok kayak laki-laki, tapi emang pakai kacamata kayak gitu, kayak pendekar lagi kan. Cuman posisinya kayak emang kayak bukan kayak prajuritnya mungkin ya. Ya buat kita di situ Agung siuman dan pindahlah kita lokasi di Otista ke Sumur Bandung pas malam Jumat itu, kan malam Jumat. Jadi setelah itu kita ke sana merapat semua. Ini udah mulai ramai, Kang. Berita ini udah nyebar ke teman-teman komunitas ini, yang daerah-daerah lain udah mulai sampai ketua umumnya sendiri dengar ini kejadian ini, anak-anak kita kesurupan masal ini udah mulai tembus dan datanglah ketum untuk ngebantu kita nyembuhin Agit itu karena si kakinya udah mulai besar, tanda hitamnya udah mulai besar dan kaki Agit sama sekali udah nggak bisa jalan, kan. Jadi kalau dia jalan rangkak gitu, dibantu kita berdua teman-teman gitu loh. Di sekre itu Agit ditinggal sendiri ngobrol sama ketum karena mungkin sama udah punya kekuatan kayak gitu lah. Udah kosong ya, udah kosong, tapi kata ketum ya mah dapat informasinya harus balik lagi ke tempat sana. Karena ketum nggak bisa lama di situ, posisinya mau kerja, jadi diserahin ke Om Yud. Tanya eta kumaha informasinya geus kitu benar, cuman sok teang deui cari lagi informasinya nu benar, harus datang ke sana atau enggak. Om Yud coba komunikasi dengan yang di sana, belum masuk, Kang, yang jadi dia ngaku-ngakunya ya gitu lah. Ya Roro Kidul mah Raden Kian Santang mah apalah itulah gitu kan. Cuman yang terakhir tepat pas yang dituju, pas lagi. Jadi yang masuk lagi itu korban yang ketabrak oleh kita.
Maksudnya yang Yang ada acara di gaib itu loh, yang motor teman kita jatuh pas tumpukan pasir. Benar. Disitulah bilang suku orang teh katabrak ku motor nu itu mata kelalabuh makanya jatuh. Motor yang berat itu ya? Motor yang berat itu Kang. Mata suku kata dia, nah maksudnya suku orang yang getah di handapun motor. Kakinya dia nyangkut di bawah masih motor. nempel. Masih nyangkut Kang. Kebayang ini kalau emang asli kelihatan nyangkut loh Kang. Kata dia sambil agit kemasukan merangkak. Itu dia ngerangkak ini loh Kang. Ngerangkak terus nunjuk-nunjuk ke motor itu. Ya, terus ini. Terus dia bilang, iya motor nyian orang cilaka teh. Orang mah mau dihampura. Kata dia nggak pernah ngemaafin. Sama orang yang nabraknya itu. Ya, termasuk kita semua di situ. Dalam kutip kita semua. Ya. Nah, pas kita udah dapat informasi valid dari, karena kita harus datang ke sana lagi pas malam Jumat itu Agit ya mungkin kemasukan apa ya, laki-laki yang kayak mau masuk ke Agung gitu. Dia korban yang ketabrak. Dia bilang sok tadi itu datang jam sebelum jam 5 sore Kang. Yang apa ya, yang kerasukannya Ya, bilang si Agit yang kerasukan itu bilang mentah hampura ke tempat maneh eureun terakhir. Dan akhirnya kita ke sana. Dan akhirnya kita sounding dulu malam itu. Setelah malam Jumat Agit tetap jadi Agit dibawa pulang Kang. Jadi dia dibawa ke rumah teman dari kita. Jadi kasih nanti orang tuanya tanyain ini kenapa anaknya gitu loh. Nah setelah itu besok Jumat kita ngumpul, tapi di sini loh Kang kontranya. Apakah kita semua harus ikut? Karena yang ngasih informasi kabeh kudu ngilu, semua harus ikut. Dan akhirnya Untuk orang mau dihampura, kalau enggak dia nggak akan ngasih maaf atau toleransi sama sekali. Tapi karena hal seperti itu kan kita percaya boleh, tapi terlalu percaya juga jangan gitu kan. Dan akhirnya kita ngumpul sekitar setelah asar Kang di Otista. Sempat pro kontra juga karena udah mulai kedenger ke orang-orang tua kita Kang. Nah naonan percaya kan waktu itu, ngapain percaya ke hal-hal gaib gitu loh. Iya. Udah mulai panik kita. Tapi akhirnya ada yang memaksakan, yang punya motor itu tuh yang orang tuanya sekarang punten udah almarhum. Iya. Bilang pro kontra, tapi dia akhirnya pergi juga. Karena motornya emang harus dibawa. Karena kakinya masih nyangkut ya. Kalau kelihat mungkin ya. Jadi juga banget. Jadi ini nggak percaya, tapi setelah kejadian itu aku percaya loh Kang. Aku percaya karena emang adanya hal kayak itu ada. Iya. Nah setelah itu kita pergi ke sana ke TKP, tapi ada informasi terbaru lagi. Can maraneh rek pindit ke TKP ke tempat anu terakhir maneh data nyen masalah maneh datangan heula imah anu gering kamari. Yang teman itu. Ya, teman yang dijenguk itu loh Kang. Itu tapi kemasukannya kayaknya punyanya Om Yud deh. Soalnya dia bilang disuruh rumah itu 7 titik rumah harus diadanin Kang. Termasuk kamar, ruang tamu, 2 kamar, 1 ruang tamu, terus di dapur, kamar, terus di kamar mandi kan enggak, cuman di depan kamar mandinya lah. Kebetulan Agung di bagian dapur loh. Dan paling terakhir Agung beres adan tuh Agung. Jadi semua orang yang waktu itu ikut adan semua? Enggak. Jadi cuma perwakilan 7 orang. Harus 7 titik berarti 7 orang. Ya. Tapi perwakilan yang berangkat ke sana enggak semua full ikut Kang. Karena kerja. Jadi kita nanti setelah itu mah gampang lah nanti negosiasi di sana di TKP. Nah, pas setelah itu kita udah adanin gitu. Sumpah itu rumah mencekam Kang, padahal sore hari Kang banyak orang pun.
Nah, yang dirasainnya apa itu? Yang saya rasain kayak gini loh Kang, karena di rumah itu juga ada penunggunya. Mhm. Kayak ada sosok perempuan yang emang lagi ngeliatin aku dari arah dapur deket. Mmm. Seingat aku tuh udah ini kamar mandi ada mesin cuci, deket mesin cuci itu ada kayak ada perempuan yang lagi Perhatiin gitu? merhatiin gitu loh Kak. Wah, Sempet komunikasi nggak? enggak, aku Mmm. beres terus fokus adzan sambil merem Kang. Itu sambil takut Kang, Merinding. merinding. Dan akhirnya selesai, kita semua langsung ke sana, ke TKP. Dan di TKP kita nyampe jalan kayak jalan pintas motong gitu. Motong lewat pohon gitu dan nyampe di akhir, di pertigaan Kang. Di pertigaan yang ada rumah bohlam, satu rumah itu Iya loh Kang, iya. Agung ceritain tadi. Keluar dari situ, berarti kalau posisinya dari Agung berhenti pas malam mah dari kiri, berarti belok kanan. Mhm. Berarti dari sana mah tinggal belok kiri, karena pas TKP berhenti tuh, posisinya kita ada di kiri. Nah setelah itu kita nyampe ke pinggir jalan, karena si Agit yang kesurupan nunjuk arah titik yang harus Berhenti berhenti di di sana. Agit dibawa, itu udah dibawa udah habis jalan Kang. Kita di 2 orang ngangkat dia posisinya duduk dan berdiri sama sekali, karena kakinya dia udah parah banget Kang. Udah kayak luka dalam enggak, tapi itu aneh banget Kang. Itu nyata Kang saya. Iya. Sampai saat Karena ini lihat sendiri mungkin ya? ya saya nyaksiin sendiri tuh. Ini mungkin lah yang namanya bukan guna-guna ya, tapi lebih ke penyakit gaib ya. Karena balas dendam ya, karena kelakuan kita waktu semalam. Kita akhirnya ke sana dan Om Yud sebagai penghubung ke dimensi lain itu bilang, punten Abah upami marurang kalih numarija, marurang kalih abi nuralepat, abi salaku anu sepuh nawakilan, punten hapunten nyumpun ieu budak cager deui biar si Agit sembuh lagi Kang. Karena itu parah banget sumpah, udah di luar nalar banget itu. Iya. Kakinya saya takut benar lihatnya masih ingat banget. Sampai Kang pas waktu kita nyampe TKP banyak Kang penduduk yang emang bener-bener lihat kita tuh panik. Ada apa mungkin Ada ya apa? ini? Tiba-tiba ada Jadi keramaian. kayak tontonan gitu. Tiba-tiba ada keramaian gitu kan. Tapi anehnya gini loh Kang, kita sampai di sana tuh jam 15. Itu hitungan waktu yang kayak udah aneh aja gitu. Padahal kita tuh udah pergi tuh jam 4 sore Kang, posisi macet-macetnya. Apalagi kita berangkat tuh lewat jalan default aja. Yang Banyak, notabene macet ya ya. notabene di situ memang karena banyak pabrik, jadi macet Kang. Nah setelah itu kita coba mediasi dengan yang di sana, dan ternyata awal mulanya kita terjadi kesurupan masal itu, jadi pas ada tumpukan pasir di awal itu tuh Kang, itu gerbang acaranya dia ketabrak kita, terus kayak ada penjaga di situ ketabrak sama motor matic hitam yang mati itu Kang. Sampai si motor matic pas waktu kita minta maaf dideketin ke area yang kita. Berarti waktu jatuh itu emang ketabrak gitu. Ya kalau emang apa ya, kalau emangnya emang manusia gitu kan kita juga punya. Iya. Kira-kira nggak mungkin lah ditabrak Iya, ada iya. acara. Karena kan kita juga nggak lihat gitu. Emang sama sekali nggak ngeliat. Dan akhirnya si penunggunya bilang, "Maraneh kan narangtang aing salah lompral sia maraneh." Jadi gini loh Pak, posisi di TKP yang ditunjukin sama si Agit itu, posisi di bawah itu ada kayak bukan sungai, selokan Kang. Cuman ada ketinggiannya 2,5 meter dari jalan kita Kang. Jadi di pertigaan itu kita ngerjainnya gitu loh. Ternyata di bawah itu
ini sawah ini di bawahnya ada selokan. Itu cuman curamnya lumayan 2,5 meter. Dan ternyata semalamnya kemarin kita salah jalan, ternyata kita ada di dimensi lain. Ngerti. Sudah terkuak ternyata kalau kita nggak cepat-cepat keluar, kata Om Yu, dari jalan, kita posisinya ada di bawah selokan. Mungkin ya entah gimana mungkin ya. Ya, waktu itu. nggak entah bagaimana kejadiannya kalau kita nggak buru-buru jadi jalan ke situ. Jadi ternyata Om Yud lihat truk itu kan, truk semalam yang Agung ceritain itu, ternyata si truk itu ada di dunia nyata. Jadi waktu Kang Agung itu masuk ke dimensi lain. Iya, kita tuh ada di dimensi lain, di dunia Nah, lain. yang saya tanya di sini, si satpam siapa? Satpam itu satpam yang ngejagain perumahan yang lagi dibangun. Tapi itu emang benar manusia kan? Emang betul manusia. Karena memang apa, si satpam itu tuh ada temennya juga berdua, jadi bertiga yang jaganya. Itu manusia kok, Kang. Berarti bukan sesosok. Ya, jadi juga. memang karena si satpam itu ngasih jalan pintas ke kita biar kita sampai ke Sanggar Banjaran. Karena di Sanggar Lestari kalau ke jalan raya kejauhan katanya, karena lumayan kan dari Sanggar Lestari menuju jalan rayanya lagi kita posisi udah agak di atas. Iya. Itu loh. Dan setelah kita minta maaf secara perwakilan Om Yud ke yang di sana, alhamdulillah kakinya Anggit di sini udah mulai hilang seketika. Bukan seketika, tapi bertahap udah mulai agak mendingan, bisa ngegerakin Bisa gerak sendiri. Ya. Nah ini kaki ya udah bisa gerak, alhamdulillah. Tapi masih tetap jalannya dibantu gitu loh. Masih dipapah ya. Iya, jadi papa sama teman-teman. Nah, sampai ada penduduk yang kebetulan ngedatengin Agung, karena Agung pas setelah minta maaf kan semua di situ santai dulu, nggak langsung pulang. Adalah bapak-bapak yang bilang, Kang aya naon? Udah punten Pak, kata aku, kita semalam salah jalan, mau ke Sanggar Indah Banjaran, tapi kita disuruh lewat sini, kata si satpam yang ada yang jaga di perumahan yang lagi baru dibangun. Nyalar sekarang emang biasa, emang anu akang keluarnya katanya nyambungna dari bisa ke Sanggar Indah Banjaran, emang bisa itu Kang jalan situ. Cuman kan posisi malam kita nggak tahu, jadi emang kita harus ke jalan raya daripada emang harus celaka gitu kan. Kalau emang ternyata semuanya satu persatu terkuatkan. Yang pertama ada apa, jalan ke kiri itu emang betul jalan ke kiri, tapi jalannya emang bener ke kiri, cuman itu kita tuh ada 2 jalan kiri. Aku masih ingat di jalan 2 kiri itu kita belok ke kiri pertama. Tapi emang pas kita semua menuju pulang itu banyak rumah-rumah loh. Harusnya. Ya, padat banget. Tapi waktu itu nggak ada. Waktu di dunia lain, di dimensi lain, teman-teman kan Agung sadar ya, di situ sadar. Soalnya Agung coba lirik-lirik kiri kanan, kenapa nggak banyak rumah. Tapi pas setelah kejadian itu selesai, kita pulang menuju Bandung langsung. Tapi kita lewat Sanggar Indah Lestari aja gitu kan, keluar jalan kota. Sanggar Lestari pas Agung lihat jalannya biasa kan. Iya. Banyak rumah penduduk padat banget, terus tuh apalagi sore hari ini jalan hidup kan. Tapi dan ternyata kesaksian penduduk setempat kalau memang penduduk tersebut di sana katanya nih, nggak ada yang berani meskipun orang setempat melewati batas pada maghrib kan. Lewat jalan sana tuh ya. Ya karena jangankan maghrib, kata si bapak yang ngobrol sama Agung tuh bilang asar wae ge Kang kayak kejantanan. Maksudnya kejadian apa gitu loh Kak. Ada ojek nih, dia nanya gitu kan, oi yuk, itu si ojek itu balik lagi lah,
waktu itu ketemu katanya, ketemu temennya di situ. Habis narik siapa gitu kan. Iya. Itu ayah tadi, ibu-ibu, "Hah, maneh mah asa sorangan?" Kata temennya dia sendiri gitu loh, Heeh. "Gak bawa penumpang, maneh mah asa sorangan, henteu mawa bieu da." Kata ibu-ibu, itu asar loh Kang. Saya juga nggak paham. Berarti Aneh. sering ada kejadiannya di Nah, kejadian dan ada yang paling parahnya kata si bapak itu ada orang luar kota yang ke sana. Terus si orang luar kota itu teh ke sana kalau nggak salah perempuan. Mau menuju rumah saudaranya sama kan kayak kita kejadiannya. Salah masuk ke jadi nyambung ya. saya jalannya betul ke situ tapi nggak nyampe. Dan sampai sekarang konon katanya kata orang yang bisa di sana kata si penduduk itu si cewek itu tuh masih ada. Maksudnya masih ada tuh Masih ada, cuman dia hidupnya nggak di dimensi lain ya. ya di dimensi lain, nggak di dunianya, tapi masih hidup loh. Itu tuh masih dicari Jadi katanya. hilang gitu ya. Jadi hilang sama kendaraannya. Dan akhirnya setelah ngobrol lah sama yang perlu tadi, emang lah itu udah mulai ada ringkasannya bahwa emang lah kita yang salah juga gitu loh, Kang. Pas pulang terus kan Agung yang lihat lapangnya tuh nanyain ke si penduduk itu nggak ada yang punya kuda, nggak ada. Nggak ada satupun ya. Satupun yang punya kuda, yang nernak kuda, nggak ada. Nggak ada sama sekali loh Kang, ditanya. Nggak ada. Saya gaduh kuda di dia. Paling nggak katanya kambing paling normal gitu kan. Ada, tapi kalau kuda mah nggak ada. Kayak Terus kerajaan. iya betul Kang. Terus yang pulang yang ada gapura itu ternyata itu apa Kang? Apa? Itu kan kosong, waktu lihat Agung lihat waktu malamnya itu kosong. Ada bangunan sama sekali. Itu gapura gede, pagar besi. Ternyata itu masjid gede banget Kang, bagus. Yang kelihatan ininya ya. Ya. Zohirnya gitu. Ya. Itu bagus Kang. Itu masjid gede banget Kang, indah. Tapi karena waktu malam nggak kelihatan sama sekali. itu cuman gerbangnya doang tapi gelap. Ternyata emang di situ penduduknya banyak, rumahnya pada bagus-bagus, terus memang ya secara logika kalau siang gini lah hidupnya sore gitu di perkampungan ternyata banyak aktif gitu kan. Nggak sesepi yang waktu kita masuk jalan itu gitu loh. Makanya setelah kejadian itu kita semua kembali ngumpul lah di minggu depannya dan ambil pelajarannya buat kita nggak sompral, nggak aneh-aneh di lewatin tempat-tempat kayak gitu. Ternyata kan resikonya ternyata tinggi banget sampai kita kejadian kesurupan masal itu bikin kita panik, bikin kita benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, bikin kita udah bingung. Itu bingungnya udah parah. Dan akhirnya kita alhamdulillah semuanya selesai, nggak ada kejadian apa-apa lagi setelah kejadian itu Kang. Semuanya yang ikut di acara waktu itu ngejenguk, alhamdulillah sekarang teman-teman masih pada sehat, masih pada ada, alhamdulillah. Udah masih pada sibuk, yang sebenarnya emang sekarang udah nggak pernah ketemu, tapi miskomunikasi adalah kedua, nggak semuanya, tapi alhamdulillah pada sehat gitu, nggak ada apapun setelah kejadian itu. Dan si Agit pun normal, udah normal kembali kakinya nggak ada apa-apa, nggak ada bekas apapun. Aneh ya, aneh kan itu banyak ya, alhamdulillah setelah kejadian itu banyak pelajarannya. Benar-benar kayak Kang Agung ceritanya sangat ini ya, komplit kalau kata saya nih. Dari mulai awal sampai akhir nih. Tapi saya dari tadi ngerasain banget agak merinding ya. Ya kan? Apalagi pas Kang Agung selalu ngobrolin Miskun. Ya. Jadi gini Kang, sedikit ini pengalaman pribadi. Waktu yang sedang pernah ngomong ada yang oleh miskai. Itu tuh kejadiannya waktu 2 tahun ke belakang lah ya. Karena Agung juga lebih sedikit memahami dan melajari kayak gitu. Sama guru sendiri udah pernah bilang kalau udah pernah belajar pasti lihat kayak gitu lebih peka. Tapi aku nggak punya indera keenam. Bukan orang bisa kayak orang lain.
untuk lihat jenisnya makhluk yang ini enggak. Hmm. Karena ada pelajaran bacaan tertentu yang emang kata guru nggak seenaknya harus lihat enggak. Tapi itu Capek loh kan. capek lah, emang betul sih, kita terasa banget soalnya pas waktu kebetulan lihat si Miske itu pulang kerja kan, Hmm. pulang kerja capek banget nih, pas parkir motor masuk ke rumah kalau nggak salah itu posisinya malam, cuman pas malam lihat sepi banget tiba-tiba itu di daerah mana, di kok ada cewek diem kan, aduh merinding banget nih. Hmm. Merinding banget. Itu cewek diam. Posisinya minggir berarti minggir. Dan posisi aku tuh ngambil barang di bagasi motor. Pas dia biasanya dia noleh. Gila merinding. Hmm. Noleh. Tapi dia tatapan dia tajam kan. Kayak ada yang mau disampaikan. Ya, tapi aku di situ nggak berani karena nggak berani ngapa-ngapain karena aku nggak ganggu ya. Cuman di situ aku nggak dibikin panik karena udah biasa seperti melihat hal seperti itu. Cuman itu jadi hal yang seru lah. Jadi ya adrenalin gitu bisa lihat seperti kayak gitu. Gak semua orang Iya, seperti cuman itu. Jujur ya, paling takutnya lihat Miske. Karena aku pernah lihat mukanya jelas banget. Makanya kalau lihat Miske kalau mau rambutnya ditutup ya nggak tahan gitu, daripada Miske mending yang lain deh gitu. Dah Kang, saya merinding banget nih. Iya, Kang, benar betul. Oke Kang Agung, sebelumnya terima kasih nih, panjang banget nih ya cerita dari Iya. Ya Kang, ini sebetulnya emang lama banget ya ceritanya, udah saya kirim ke dulu tuh emang lagi rame-ramenya di radio zaman dulu terus dikirim. Nah, emang kita cerita ini nggak keangkat kan sampai beberapa bulan lalu kita nyoba ke salah satu channel YouTube lah gitu ya. kan. Apa memang karena materinya kita yang kurang dalam penyampaian secara teks atau gimana, jadi emang nggak kepilih lah cerita saya pribadi gitu. Terusnya ini cerita mewakili teman-teman juga karena sebelum mau kesini nih bilang lah ke teman-teman, udah izin dulu lah karena di sini aku nggak sendirian gitu, acara tuh nggak sendirian, banyak kan. Jadi ini Agung bangga banget gitu kan bisa diundang ke Di Balik Temaram. Jujur banget lah ini ada rasa pengalaman pertama kali diundang, apalagi kan ke channel YouTube-nya Di Balik Temaram. Ini first loh Kang, spesial banget buat Agung pribadi, ini sangat berterima kasih banget udah diundang ke sini loh Kang. Oke, saya juga berterima kasih nih Kang Agung udah mau bercerita dan yang bikin merinding lumayan banget. Ya Kang, ini bener merinding banget kan, soalnya masih kalau disebutin ke teman-teman yang lain masih ada lah yang emang secara pandangan teman-teman yang memang ceritanya bisa sama ikut, cuman masih ada lah, masih ada unek-uneknya juga sampai saat ini. Semua kalau ditanya satu-satu kan mungkin kebanyakan masih ada unek-uneknya. Oke, nanti mungkin bisa dari teman-teman Kang Agung yang pernah yang ikut mungkin ya bisa bercerita juga deh. Di Balik Temaram kita kuak lagi nih mungkin kebenarannya. Iya betul, nanti jadi dia Agung coba nanti hubungi dulu aja lah mungkin kalau misalkan nggak sibuk dia bisa salah satu lah dari mereka ya. Yang terutama kalau ini yang di kejadian kakinya itu nggak bisa. Sebetulnya nanti itu emang bisa, cuman karena kita udah lama si Agit itu nggak ketemu sama Agung, mungkin ya Agung cobalah untuk bisa datang ke channel Di Balik Temaram. Oke. Terima kasih Kang Agung sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada kesan atau pesan buat sahabat DT atau mungkin edukasi ya? Iya. Terutama sekalian aja ke grup motornya mungkin. Oh iya. Oke, mungkin ini satu pesan lah buat teman-teman mungkin anak-anak muda sekarang, terus klub motor sekarang ya kan sering banget lah ngelakuin touring motor, melewatin jalan-jalan yang emang kita nggak tahu lah sejarahnya seperti apa gitu. Apalagi kita tamu kan. Iya, kita tamu.
kemanapun kita ngegas, kemanapun kita mau pergi, berdoa dulu lah. Tetap jaga sikap, tata krama, sopan santun, terus kata-kata juga. Jangan sampai kejadian ini tuh nimpa juga ke yang lain. Ya, itu benar. Karena gitulah, gejolak kaula muda lebih apa ya, agak lebih nantang gitu lah ya. Tidak memikirkan ke depannya seperti apa. Iya, mungkin buat teman-teman juga yang menyaksikan channel Di Balik Temaram ya, mohon sangat jaga sikap, sifat, sopan santun, kata-katanya dijaga kalau touring. Terus kalau berhenti di tempat yang emang kita nggak tahu itu serem atau enggak, tapi ya diusahakan kita jaga assalamualaikum atau apalah, nyapa, permisi lah ya, dijaga sikapnya. Dan apa ya, untuk utah lalai, Apa tuh utah lalai? Ya grup motornya. Oh iya. Ya kebetulan utah lalai bareng sih dengan 1% Brotherhood gitu kan, makanya saya pakai bajunya. Benar. Kirain saya bawa kebahagiaan. Itu nanti dikirim ya. Nanti Siap. dikirim Kang. Ada. Ya mungkin buat teman-teman utah lalai selalu tetap semangat. Touringnya yang nanti katanya ada acara juga ke Batu Paras, touring di tanggal 10 bulan ini. Tetap jaga keselamatan lah ya, hati-hati, jaga sikap, tata krama juga, solid lah di jalan gitu kan. Jagalah tata tertib lalu lintasnya, selalu pakai masker, jangan lupa, itu paling utama. Dan tetaplah slogannya pelan tapi party. Ya, karena motornya nggak bisa kencang-kencang kan. Motor utah lalai itu ya motor jadul. Karena kalau kenceng-kenceng itu bukan konvoy. Bukan, iya benar. Balapan. Betul Kang. Jadi makanya pelan tapi party kan itunya. Ya benar-benar. Oke, buat sahabat Tete yang ingin bercerita seperti Kang Agung, bisa kirim via email kami di baliktemaram@gmail.com atau via IG kami di baliktemaram.id. Bisa juga langsung komentar di video ini. Nanti ada teman kita yang follow up. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.